Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Semoga dengan membaca berdoa bersama menjadi penyebab lancarnya kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, anak-anak semuanya jangan lupa ya mengisi absen di link Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ketiga di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 semester 2 dengan tema Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Jadi kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Jadi kompetensi dasarnya itu menganalisis kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Kemudian Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 3. 1. Peserta didik mampu mengambil nilai keteladanan dari sahabat Utsman bin Affan dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perilaku dermawan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasikan perilaku dermawan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sahabat Utsman bin Affan dengan benar. Nah, kali ini siapa sih yang nggak tahu Utsman bin Affan? Coba siapa yang tahu Utsman bin Affan itu siapa? Nah, sebelumnya ada yang kenal belum Utsman bin Affan itu siapa? Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga. Nanti kita akan mengetahui secara detail Utsman bin Affan itu siapa sih. Kita masuk ke dalam pembelajaran. Di materi yang pertama yaitu kisah teladan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya sekaligus khalifah ketiga yang memimpin umat menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdusi Syams bin Abdu Manaf. Beliau lahir pada tahun 574 Masehi di Thaif, Jazirah Arab, yang terlahir dari pasangan Affan bin Abdul As dan Arwa binti Quraisy yang merupakan keluarga saudagar yang kaya. Meski begitu, Utsman bin Affan tidak pernah satu sekalipun dalam hidupnya berperilaku kasar, berperilaku buruk, meski dia belum menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dia malah dikenal sebagai sosok yang dermawan dan tidak pandang bulu dalam membantu sesama menggunakan hartanya. Berikutnya ada kisah Utsman bin Affan. Alkisah saat kemarau, Utsman bin Affan pernah membeli sumur seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal. Lalu dia mempersilahkan penduduk sekitar untuk mengambil air dari sana secara cuma-cuma. Bahkan tidak cuma itu, Utsman bin Affan pun juga pernah menyumbangkan 950 ekor unta, 70 kuda, dan 1000 dirham untuk para pejuang perang Tabuk. Nah, dari kisah tersebut nanti kita akan meneladani apa sih yang ada di kisah Utsman bin Affan yang patut kita teladani. Kemudian, sebelum masuk ke agama Islam, Utsman merupakan bagian dari golongan Bani Umayyah. Nah, salah satu golongan yang menentang keras ajaran Rasulullah SAW. Ini terjadi pada tahun 611 saat dia pulang dari perjalanan bisnis ke Suriah. Dan mengetahui misi Rasulullah tersebut untuk menyebarkan agama Islam, maka saat itu
dia berdiskusi dengan Abu Bakar, sahabatnya, yang memutuskan untuk masuk Islam. Nah, kabar ini tentu membuat kawan-kawan di golongannya Bani Umayyah itu kecewa dan merasa dikhianati olehnya. Maka sejak itulah Utsman menjadi salah satu golongan dari As-Sabiqun al-Awwalun. Kalian tahu belum As-Sabiqun al-Awwalun itu apa? Nah, As-Sabiqun al-Awwalun yaitu golongan orang-orang yang pertama masuk Islam dari golongan sahabat. Kemudian tidak hanya itu, Utsman bin Affan pun memiliki kebaikan sebelum dan setelah masuk Islam. Sepertinya yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikhlas menjadikan Utsman bin Affan seorang menantu dari dua orang putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dari situlah muncul sebutan gelar baru yang disematkan pada Utsman bin Affan, yaitu Dzunurain wal Hijratain, yang berarti si pemilik dua cahaya. Nah, di sini ibu menampilkan gambar yang di situ terdapat tulisan aset jariyah, beberapa aset jariyah dari hasil wakaf Utsman bin Affan. Nanti anak-anak bisa membaca terlebih dahulu ya. Di sini Utsman bin Affan merupakan sosok yang dermawan. Di antaranya aset jariyah yang dihasilkan wakaf Utsman bin Affan itu ada 3. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian kita belajar tentang perilaku dermawan. Perilaku dermawan secara bahasa merupakan terjemahan bahasa Arab dari kata sakho. Sakho atau dermawan merupakan sikap tengah antara boros dan kikir, menahan harta pada situasi yang semestinya harus memberi disebut kikir. Sedangkan memberi harta dalam situasi yang semestinya harus ditahan adalah boros. Nah, beda lagi dengan dermawan. Dermawan adalah memberikan harta dengan senang hati dalam kondisi memang wajib memberi sesuai kepantasannya dengan tanpa mengharap imbalan dari yang diberi, baik itu imbalan berupa pujian, balasan, kedudukan, ataupun sekedar ucapan terima kasih. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dermawan itu anak-anak ketika sifat dermawan itu yang seperti apa sih? Dari pengertian ini kita bisa simpulkan bahwa dermawan itu bisa dikatakan golongan orang yang suka memberi tanpa mengharap imbalan, baik berupa pemberian pujian, balasan, kedudukan, ataupun hanya ucapan terima kasih. Jadi kita itu memberikan itu hanya ya emang dengan senang hati. Kemudian contoh perilaku dermawan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti di sini kalian itu ya cocokkan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Apakah sudah cocok atau belum? Nah, di antara contoh perilaku dermawan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Rajin memberi sedekah. Kemudian 2. Bersikap saling tolong-menolong. Yang ketiga, selalu berkata jujur. Yang keempat, menjalankan ibadah sesuai dengan waktunya. Yang kelima, memiliki sikap dan rasa tanggung jawab. Yang keenam, siap dalam memberikan bantuan kepada orang lain yang kesusahan. Yang keenam, bersedia minta maaf saat melakukan kesalahan. Kemudian yang ketujuh yaitu selalu bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan yaitu taat dan rajin dalam mengamalkan ajaran agama. Yang kedelapan, selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, selesai sudah pembelajaran pada pagi siang hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan yang pertama, Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga yang menggantikan sahabat Umar bin Khattab.
Dia merupakan sahabat Nabi yang kaya raya. Dia dikenal sebagai sosok yang dermawan. Dengan kedermawanannya, Utsman bin Affan bersedia untuk memeluk agama Islam dan tergolong menjadi as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian, selain itu juga dengan keikhlasannya dia dijadikan menantu oleh Nabi yang diberi gelar dengan Dzunurain atau dua cahaya. Kemudian sifat dermawanlah yang patut kita semua teladani tanpa mengharap imbalan. Kemudian yang kedua, yaitu contoh perilaku dermawan pada kehidupan sehari-hari, diantaranya ada bersedekah, suka memberi, suka menolong, berperilaku jujur, bersyukur, dan masih banyak lainnya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian semua. Bisa dipahami? Nah, saya bacakan ya. 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 2 siswa. Jadi nanti setiap kelompok terdiri dari 2 siswa. Kemudian tugasnya apa? Carilah bukti kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan. Tadi kan sudah ada materi ya, contoh-contoh kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, nanti kalian cari buktinya kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan itu apa saja. Kemudian jangan lupa ditulis di kertas dan dikumpulkan pada pertemuan tatap muka minggu besok. Oke, jadi insya Allah pertemuan yang akan datang kita tatap muka di kelas. Baik, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, Ibu minta maaf dengan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.